tugas mata kuliah kewirausahaan sampai bisa buka workshop sendiri. Gimana sih caranya? Emang bisa ya Mbak? Bisa dong Mbak. Tapi sebelum itu katanya Mbak Vira mau pantun dulu nih. Iya nih, aku ada pantun. Tapi pas aku pantun, kamu harus jawab cakep ya? Cakep. Belum dong. Oke. Oke nih, aku mulai dulu ya pantunnya. Pergi ke taman lihat pameran. Cakep. Beli es krim rasa stroberi. Cakep. Hai sobat Italk semuanya. Balik lagi bareng kita di Entrepreneurship Talk 2025. Wow. Kasih tepuk tangan dulu nih Mbak. Akhirnya kita ketemu lagi sama sobat-sobat Italk di pertengahan Oktober ini. Bulan baru, vibes baru, semangat baru dan juga motivasi baru dong. Bener banget nih Mbak. Oktober tuh rasanya vibes-nya tuh kayak kita harus memulai semuanya dengan hal baru, entah itu bisnis baru, project baru, dan hal-hal lain yang bikin kita produktif. Bener nggak Mbak? Bener banget Mbak, ide baru mungkin juga bisa jadi penghasilan baru Mbak. Bener nih. Oke. Tapi sebelum kita lanjut bahas serunya dunia bisnis, kayaknya kita belum kenalan ya, jadi kita kayak belum afdol gitu ya. Jadi mungkin kita bisa kenalan dulu nih Mbak. Oke, aku mau kenalan nih. Halo Sobat Italk, kenalin aku Laila Fajrina Fala, biasa dipanggil Laila. Aku dari kelas IKM 3C yang C-nya adalah Cemara. Oke, mungkin kenalan lanjut sama Mbak sampingku ini. Halo, aku Safira dari IKMD 2023. Tapi kita di sini nggak berdua nih. Di sini kita ada narasumber keren kita yang udah memulai usahanya dari tugas kewirausahaan nih Mbak. Sampai bisa buka workshop Mbak. Keren Keren banget. Sampai bisa diundang di Italk kali ini. Jadi Italk kali ini kita bakalan membahas kewirausahaan, wirausahawan muda dengan tema gosip-gosip cantik. Ya, karena narasumber kita adalah Mbak Brili. Halo Mbak Laila, Mbak Safira. Mbak, gimana nih Mbak kabarnya hari ini setelah melewati masa UTS ya Mbak ya di semester 5 yang katanya tuh dar-der-dor banget. Apa bener nih Mbak? Bener banget, dar-dar banget nih Mbak. Alhamdulillah kabar aku baik sih ya, belum terbantai dengan tugas-tugas itu. Kalau Mbak Manya gimana nih kabarnya? Baik? Baik. Alhamdulillah sih, baik ya. Baik banget. Dan kami berdua sangat bersemangat karena kita bakalan ngobrol dan mendapat insight baru nih Mbak dari Mbak Brili cantik yang aduh udahlah kita lanjut aja deh buat pembahasannya. Oke, sebelum membahas lebih dalam lagi, mungkin aku mau tanya dulu nih Mbak. Kenapa sih Mbak Brili memilih buat memulai usaha yang Mbak Brili jalani sekarang, dan kenapa awal mulanya bisa kejadian itu? Oke. Jadi awal mulanya adalah dari mata kuliah kewirausahaan yang di FKM. Jadi kita harus bersyukur kita di FKM itu ada yang namanya mata kuliah kewirausahaan. Mungkin Laila kan sekarang semester 3, nanti semester 4 bakalan dapat matkulnya. Jadi di kewirausahaan kita bakal dibagi kelompok dan kita ditugaskan untuk membuat rencana usaha dan menjalankannya dari nol. Nah, aku sendiri waktu itu sekelompok bareng teman-teman deketku dan kita brainstorming nih, mau ide usaha apa sih? Dan kita memutuskan buat kayak ya udahlah cari aja ide usaha yang sekiranya kita bakal enjoy ngelakuinnya. Nah, dari situ kita sama-sama suka yang lucu-lucu nih, terutama di aksesoris. Akhirnya kita brainstorming, kita dapat ide, oke, kita kayaknya jualan jam tangan aja deh yang lucu. Terus kita mikir lagi, tapi kalau jam tangan doang banyak yang jual. Jadi kita cari lagi ide unik apa sih yang bisa membedakan kita dari yang lainnya. Dan itu adalah dengan menambahkan sesuatu yang handmade di produk kita, yaitu dengan makrame. Akhirnya jadilah yang namanya watch bracelet, di mana jam tangan tetapi juga aksesoris yang bisa digunakan sebagai gelang juga, bentuknya kayak gelang gitu. Jadi tujuan kita membuat Enchanted Watch ini supaya cewek-cewek itu bisa tampil dengan centil dimanapun dan kapanpun gitu. Aduh, lucu banget sih Mbak. Aduh, gemes banget. Mungkin bisa ditunjukin Mbak, karena punya aku gelang biasa doang. Iya Aduh, ini nih. aku jadi malu Hari deh ini pakai aku ini. bawa nih, Cantiknya. contohnya. Boleh diambil sekarang nggak Mbak? Oh, Aduh, jangan jangan dong. dong. Jangan nggak dong. boleh ya. Aduh, aku pengen langsung ganti jamku ini pakai jamnya Mbak Brili dan tim nih. Gara-gara
cantiknya itu loh Mbak, gemes banget loh guys, gemes banget. Oke, karena kita udah tahu nih kalau asal muasalnya tuh dari tugas. Ini keren banget Mbak, dan juga menurutku ini pembelajaran yang bisa aku pakai buat nanti semester 5. Oke, mungkin aku mau tanya untuk tantangannya, karena tadi kan kita udah bahas awalannya gimana sih. Mungkin tantangannya selama mungkin mengerjakan tugas sampai saat ini gimana Mbak? Oke, kalau untuk tantangannya sendiri di awal, karena idenya awalnya adalah dari aku pengen jam tangan ini handmade makrame. Jadi di awal itu aku yang berusaha bikin prototipe-nya, contohnya. Kemudian tantangannya adalah teman-temanku ini kebetulan masih awam dalam hal skillnya crafting gitu. Jadi di awal aku perlu ngajarin mereka untuk gimana sih caranya buat jam tangan ini, craftingnya gimana, makrame-nya gimana. Jadi caranya adalah kita waktu itu kumpul di satu tempat, terus aku ajarin mereka dari awal step by step, dan alhamdulillahnya mereka tuh cepet nangkep gitu loh. Akhirnya di hari itu mereka udah pada bisa, mereka udah langsung buat orderan di hari itu juga, dan kayaknya hari ini mereka lebih jago deh daripada aku bikin jam watch bracelet ini gitu. Terus habis itu tantangan lainnya kayaknya ini sih di quality check, karena kan ini adalah produk handmade. Jadi kayak di setiap produknya itu ada kemungkinan produk satu dengan yang lain itu berbeda. Nah, tantangannya di situ, gimana nih caranya biar antara produk satu dengan produk lainnya itu hasilnya itu sama, kualitasnya sama, dan tidak mengecewakan customer kita kan. Nah, jadi aku sama teman-temanku strateginya adalah memang kita banyak trial dan error untuk ukurannya, ukuran talinya, terus habis itu cari vendor kepala jam tangan yang bagus. Nah, at the end kita udah dapat solusinya, dan itu semua berjalan lancar sampai hari ini. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang belum ada yang komplain gitu sih tentang kualitas dari jam kita gitu. Aduh, Keren banget keren Mbak. banget. Jadi teman-teman juga yang awalnya nggak bisa atau nggak punya basic gitu, ternyata bisa guys untuk memulai mencoba. Bener banget. Tapi nih Mbak, kan buat memulai usaha ini pastinya perlu banget nih modal awal. Dan setelah menjalanin usaha ini kan pasti ada keuntungannya nih Mbak. Nah, kalau dari Mbak Brili sendiri, selama menjalanin usaha ini, modal awal yang diperlukan buat produk Mbak Brili sendiri dan keuntungan awal-awal nih Mbak Brili buat menjual produk itu nih berapa? Boleh dong di-spill sedikit. Oke, kalau modal awalnya jujur karena ini tugas ya. Jadi kita mutusin buat modalnya itu urunan bareng-bareng. Nah, waktu itu seingat aku kalau nggak salah urunannya itu kayak 50 ribuan per anak. Itu dibuat untuk modal kayak talinya, kepala jam tangannya, manik-maniknya semuanya. Terus habis itu kita bikinlah harga jualnya dan lain-lain. Kemudian kalau keuntungan sendiri karena kita baru open pre-order sekali ya, jadi kemarin untuk keuntungannya tuh terakhir ada di sebut angka tipis 1 jutaan lebih ada lah. Tipis Mbak, tipis katanya Mbak. Padahal itu untuk tugas dan awal itu udah gede banget loh Iya, Mbak. biasanya kalau buat tugas kan kita nombok ya. Tapi ini Untung, Ini untung. harus untung dong kan jualan. Apalagi baru open PO 1 kali ya Mbak ya. Oh iya, temanku juga sebenarnya ini loh Mbak, nunggu banget buat beli karena nggak kebagian. Oh iya kak. Iya, tapi Hmm. aku udah kasih cara gimana dapet jam tangannya Mbak Brili untuk yang kedua kali. Tapi tunggu dulu, jangan kita di-spill dulu. Di no. belakang kita bakal kasih tahu tipsnya biar bisa dapetin jam tangan kayak yang Mbak Brili pakai ini. Oke, lanjut nih Mbak. Kita lanjut jawab-jawab dulu sebelum Iya, kita kasih tahu betul. nih. Oke, karena kita tadi udah nge-spill juga modal awal sama keuntungan awalnya. Mungkin aku pengen tahu untuk strategi paling efektif untuk promosi nih Mbak. Karena kalau misal tugas ini kan setiap kelas itu ada banyak kelompok ya Mbak ya, Benar. banyak jenis produk yang Benar. dijualkan. Terus kita juga gimana ya Mbak ya, harus membeli punya teman-teman kita gitu. Yes. Mungkin tips promosi dari Mbak Brili dan tim gimana? Oke, kalau tips promosi sendiri itu dari aku dan teman-teman Enchanted Watch kemarin tuh bikin strategi buat promosi di Instagram. Tentunya kita mau narik lewat orang-orang yang aktif di media sosial. Jadi kita kemarin buat akun Instagram, ada boleh di follow @enchanted.watch. Terus habis itu kita bikin company profile. Terus juga kita kemarin bikin teaser produk kita tuh sebelum pre-order. Jadi kita spill tipis-tipis produk kita repost di akun masing-masing. Nah, dari situ orang-orang penasaran. Ini produk apa sih? Terus habis itu kapan mulai dijual gitu kan. Nah, dari situ kita udah dapet nih targetnya.
Oke, setelah kita bikin produknya buat trial and error, aku sama teman-teman aku itu coba bawa ke kelas. Nah, di kelas itulah mereka lihat dan mereka tanya kayak, apa itu loh? Itu produk kalian yang mau kalian jual gitu kan. Terus habis itu mereka pada penasaran, nanyain tanggal pre-order, dan akhirnya mereka ikut pesan. Nah, menurut aku itu cara yang benar-benar paling efektif sih buat narik customer gitu kan. Terus habis itu ada juga kalau misalnya tiba-tiba nih kita dihubungin kayak, halo masih open nggak ya buat ini, aku tahu dari ini nih. Nah ternyata si ini itu temanku yang habis pesen juga. Nah strategi dari mulut ke mulut itu efektif banget buat cari customer gitu sih, apalagi dari teman-teman dekat, terus habis itu dari keluarga. Even kemarin kita dapat customer orang luar itu dari dosen FKM, mereka taunya dari dosen FKM. Wow, Gitu. wow. Mbak Brili ini sangat murah hati banget buat nge-spill ke kita loh Mbak sebenarnya. Mulai dari bikin Instagram dulu, bikin company profile, terus spill tipis-tipis untuk produknya sampai ke tips paling ampuh yaitu mulut ke mulut. Kayaknya yang dari tadi kita dengerin nih, kayaknya lancar banget ya Mbak promosinya, terus banyak banget nih peminatnya. Tapi di balik itu ada nggak sih Mbak suka dukanya buat usaha Mbak Brili yang sedang Mbak Brili jalani sekarang, dan pernah nggak tiba-tiba penjualannya ini stuck, menurun atau rugi gitu Mbak? Dan gimana nih cara Mbak Brili ngatasin hal tersebut? Oke, kalau dukanya karena usaha ini baru netes ya, jadi belum ada duka yang gimana-gimana alhamdulillahnya. Tapi kalau dari sisi mahasiswanya, tentunya dukanya karena kita banyak tugas sih Mbak. Relate banget kan, apalagi meskipun yang kewirausahaan produk usaha kita ini juga tugas, tapi kita di samping itu juga ada tugas-tugas lainnya, dan itu deadline-nya dan juga tanggal kasih tugasnya itu mepet-mepet banget gitu loh. Nah, jadi di situ dukanya, gimana caranya bisa usaha ini tetap lancar di tengah tugas-tugas lain yang juga numpuk nih nunggu buat dikerjain gitu. Jadi kita usahanya ya biasanya kita kumpul bareng, ngusahain ada celah waktu, terus kita kumpul bareng, terus kita bikin orderannya bareng-bareng. Nah kalau misalnya sepi order, jujur nggak masalah, bukan hal yang jadi masalah buat kita, karena kita open bisnis ini awalnya dari tugas dan juga buat have fun gitu kan. Jadi kalau misalnya stuck order atau sepi order, ya sudah lah, alhamdulillah. Terus kalau misalnya di masa depan ada hal tersebut yang serupa, mungkin solusinya mulut ke mulut itu tadi sih, kita coba tawarin ke sahabat, ke teman-teman, ke keluarga terdekat. Nah biasanya insya Allah pasti ada deh yang mau beli gitu. Mbak Brili ini positif vibes banget loh Mbak. Aku jadi pengen ketemu lagi buat sharing-sharing lagi. Ada kesempatan nggak Mbak? Ada dong, pasti ada. Tapi tunggu dulu teman-teman, kita bakalan spill di akhir. Karena tadi Mbak Brili membahas tentang tugas-tugas. Nah aku sebenarnya tahu kalau Mbak Brili ini aktif di organisasi juga teman-teman. Aktif banget malah ya Mbak ya. Bener. Mungkin boleh di spill nih Mbak, kesibukan di organisasi, di kampus, bagaimana, terus gimana cara ngatur waktunya dengan pembagian di entrepreneurship ini, di bisnis Mbak sendiri. Oke, kalau kesibukan aku sendiri, aku sekarang lagi join di Hima, di APSA. Terus kemudian aku juga ada kepanitiaan yang lagiran. Terus juga buat entrepreneur ini, yang usaha ini, kita juga lagiran juga kan. Nah, gimana cara bagi waktunya? Caranya adalah, karena ini bukan bisnis aku sendiri, ini bisnis bareng-bareng kan. Jadi itu tadi kita cari celah waktu di mana sih ada waktu kita semuanya bisa kumpul bareng-bareng gitu. Nah setelah ketemu kita kumpul, kita bagi tugas, kita rencanain target kita hari ini mau nyelesain berapa orderan gitu, terus kita kerjain bareng-bareng. Terus juga karena aku dan teman aku di Enchanted Batch ini sama-sama sibuk, sama-sama punya kesibukan yang sama di panitia dan organisasi, kita saling mengerti lah gimana sibuknya. Jadi kita saling menyemangati, terus saling backup, saling bantu-bantu juga job desk-nya di usaha ini. Jadi enaknya itu kalau usaha bareng teman-teman, ada yang bantu, ada yang backup gitu sih. Jadi punya teman yang satu hobi, satu peminatan, itu juga penting ya Mbak ya. Betul, penting banget. Dan satu frekuensi. Frekuensi juga. Dan kita bakalan ada kesempatan juga ya Mbak ya untuk kita mendapatkan teman-teman satu frekuensi, Betul. satu hobi, satu keinginan juga untuk mendapatkan pundi-pundi uang di kala kita masih mahasiswa ini. Bener. Nah, kan Mbak Brili ini memulai usaha ini kan pertama kali nih ya Mbak. Dan cuma karena matul kewirausahaan, tapi akhirnya jadi cuan nih. Nah, mungkin pelajaran berharga yang Mbak Brili dapat dari menjalankan usaha ini nih apa nih Mbak?
Oke, kalau pelajaran berharga sebelumnya sebelum di Enchanted Watch ini aku sempat ada bisnis sendiri. Nah, itu menjadi pelajaran berharga juga selama aku di Enchanted Watch ini, kayak ternyata bisnis sendiri sama bisnis bareng teman-teman tuh beda banget gitu loh. Dari kalau bisnis sendiri tuh kita mikir promosinya sendiri, kita bikin produknya sendiri, terus habis itu semuanya sendiri lah. Tapi kalau misalnya bisnis bareng teman gini, kita ada yang membantu, ada yang bagiannya saling ini, dan bisa saling support satu sama lain juga gitu kan. Terus habis itu pelajaran lainnya adalah ketika aku ngebantu teman-temanku buat bikin belajar pertama kali bikin watch bracelet ini, ternyata semua orang tuh bisa loh punya skill crafting, semua orang bisa upgrade dirinya, skillnya kalau mereka mau dan ada kesempatannya gitu. Terus habis itu aku juga belajar kalau misalnya ide bisnis tuh bisa datang dari mana aja. Contohnya tadi dari kesukaanku dan teman-temanku akhirnya jadi ide usaha yaitu Enchanted Watch gitu. Mbak Brili, aku mau bestian boleh nggak Boleh. Mbak? Ih, gemes banget. Mbak Brili sangat ini loh Mbak, baik hati banget. Ini adalah pembelajaran baru buat aku sendiri ya Dan Mbak ya. aku juga Iya benar banget. pastinya. Buat teman-teman iTalk juga, karena biasanya bisnis itu kita mementingkan keegoisan ya Mbak ya. Kita nggak mau nih share bagaimana tips and trick gitu kan ya Mbak ya, karena katanya itu rahasia dapur. Tapi ternyata dari pembicaraan Mbak Brili tadi dan pengalaman Mbak Brili menyebutkan kalau ternyata kerja bareng sama teman-teman itu juga banyak plusnya. Jadi kita bisa saling menguatkan ketika mungkin kita lagi drop, ada yang membackup dan lain sebagainya. Wow, ini pembelajaran keren banget Mbak. Benar. Oke, mungkin terakhir nih Mbak, untuk tips, trik, motivasi dan pesan yang ingin Mbak Brili sampaikan ke teman-teman iTalk pada episode kali ini. Oke, tips dan motivasi ya. Iya. Tipsnya adalah yang pertama, kalau kalian mau bikin bisnis, kan pertama kan tentu butuh idenya ya. Jadi kalian bisa pikir ide bisnisnya apa, dan itu bisa datang dari mana aja. Kayak aku dan teman-temanku tadi, bisa datang dari kesukaan kita masing-masing. Terus kalau di episode selanjutnya sebelumnya aku lihat Mbak Kuina itu kan dapat ide bisnis karena kepepet. Nah, itu juga bisa, ataupun dari skill yang kalian punya. Kayak aku tadi, aku kan bisa crafting, jadi aku mengusahakan skill itu jadi cuan gitu. Terus habis itu adalah action. Ide tanpa action tentu gak bakal kemulai dong ya. Nah, coba dulu aja kalian buat, terus kalian pamerin ke story WA, ke story IG, ke teman dekat, ke teman keluarga. Nah, nanti kalau misalnya ada yang penasaran, kok bagus, kok cantik sih? Nah, itulah titik awal kalian buat mulai bisnis. Gitu sih. Waduh, waduh, waduh. Kayaknya obrolan kita hari ini seru banget ya Mbak. Seru dan banget, sangat Mbak. inspiratif. Dan tadi katanya Mbak Laila mau nge-spill kan? Ada apa nih ya kira-kira? Jadi aku dengar-dengar nih kalau Mbak Brili bakalan datang di workshop IFES 2025 nih ya Mbak. Bener banget, aku dikasih kesempatan dari teman-teman Ekraf FKM Unair buat datang di IFES. Kita yang dikasih kesempatan untuk Oh my mengundang God. Mbak Brili yang sangat hebat ini Mbak. Aduh, mungkin aku bakalan ngejelasin itu IFES 2025 itu apa. IFES sendiri yaitu Entrepreneurship Festival, yaitu sebuah festival yang mengundang pembicara wirausahawan muda untuk memberikan ilmu-ilmu kepada kita semua, bagaimana sih cara memulai bisnis, bagaimana tantangannya dan menghadapinya, bagaimana cara promosinya dan lain sebagainya. Selain itu karena festival nih, kita juga mau mengadakan pesta-pesta gitu, yaitu mengundang Mbak Brili sebagai tim workshop untuk mengajari kita bagaimana cara membuat jam tangan manik-manik yang tadi sudah Mbak Brili bilang tadi. Betul. Karena Mbak Brili juga sebenarnya mengajari teman-teman ya Mbak ya, yang benarnya timnya Mbak nggak begitu jago juga di Awal iya di awal, tapi akhirnya bisa Sekarang malah lebih OP jago. banget, yes. Iya kan Mbak. Nah itu juga sebenarnya bisa membuat teman-teman nggak usah ragu buat daftar IFES tahun ini, karena siapapun udah pasti bisa untuk memulai dan jago crafting juga Mbak. Waduh, kayaknya kedengerannya seru banget nih Mbak IFES ini. Seru Tapi banget. Aku mau tanya dulu nih ke Mbak Brili. Jadi menurut Mbak Brili, kenapa alasan mahasiswa atau orang-orang di luar sana buat join atau daftar di IFES tahun ini nih Mbak? Oke, kan wajib banget daftar karena nanti kita siapin nih bahan-bahannya. Jadi kalian tinggal duduk, terus habis itu kita ajarin gimana caranya bikin watch bracelet. Nah, setelah selesai nih watch braceletnya, nanti bisa
kalian bawa pulang dan buat mirror selfie. Iya. Lucu banget. Untuk kali ini aku sama Mbak Safira belum bisa ya guys untuk mirror selfie pakai jam tangan cantik itu, tapi setelah event jangan sampai ketinggalan SW dan SG kita bakalan pamerin Mbak. Oh iya dong, wajib. Harus dipamerin dan boleh banget nanti di tag ya Mbak ya. Nggak Tag apa-apa, kita boleh. nanti kita bakalan repost. Repost. Dan jangan ragu juga teman-teman karena kayak yang dari tadi kita omongin sama Mbak Brili dan tim ini sangat murah hati untuk membagikan tips and trick. Jadi nanti bakalan di-spill juga ya Mbak ya gimana? Mungkin vendornya bisa mungkin ya Mbak ya. Oh, Iya. nanti ya. Nanti ketika di Ives kita bakalan nge-spill secara private di situ siapa aja yang daftar bakalan dapat ilmu-ilmu kerennya dari Mbak Brili dan tim. Oke, maka dari itu jangan sampai ketinggalan buat join Entrepreneurship Festival 2025 yang bakal diadain di tanggal 9 November 2025. Udah. Jangan lupa daftar dan catat tanggalnya dan ajak teman-teman kalian buat daftar dan join bareng kita buat belajar bareng Mbak Brili nih. Bener banget Mbak, karena kita udah open guys, kita udah open pendaftaran dan tinggal hitung berapa hari lagi ya Mbak ya untuk di hari H. Dan tanggal 9 itu hari Minggu Mbak. Jadi daripada kita tidur-tiduran ya, cuma nonton YouTube gitu, lebih baik kita datang ke workshop kita. Bener, Mbak. Dan lakuin hal-hal yang bermanfaat dan produktif. Siapa tahu setelah datang ke workshop kita, kalian juga bisa memulai bisnis baru kayak Mbak Brili ini. dapat tips and trick buat menghadapi mata kuliah kewirausahaan di semester 4. Di semester 4. Aduh, satu semester lagi. Aku harus join banget nih, Betul, Mbak, betul, buat betul. tanya-tanya. Boleh, Mungkin ada ide-ide baru dari Mbak Brili yang bisa kita curi ya, teman-teman. Bener banget. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita menutup podcast pada hari ini, mungkin kita langsung aja buat Mbak Brili bisa kasih closing statement buat kita semua. Oke, sebelumnya aku mau terima kasih dulu ke teman-teman Ekraf karena udah mau diundang ke iTalk. Terus kemudian aku juga berharap semoga percakapan kita hari ini bermanfaat buat yang nonton episode iTalk kali ini. Dan yang masih ragu-ragu buat jualan, buka usaha, kalian bisa pakai skill kalian terus dan harus lebih pede lagi. Nah, untuk yang Ives workshop jangan lupa ikutan karena kita bakalan seru-seruan dan siapa tahu kalian bisa curi-curi ide usaha dari situ. Nah, kemudian ini sih Mbak, aku ada quotes. Waduh, apa tuh? Kita perlu bilang cakep atau ya? Itu Iya, iya aja, oke. Oke. 1, 2, 3. Do whatever you want. Grogi, nggak apa-apa Mbak. Cut. Do whatever you want, cause you only live once. Iya. Keren banget Mbak. Ini suatu pengalaman yang berharga banget buat aku bisa ketemu Mbak Brili di ITO kali ini dan juga bakalan ketemu Mbak Brili dan tim lagi di IFES 2025 nanti. Bener banget. Jadi segala pesan yang udah disampaikan sama Mbak Brili jangan lupa dicatat dan jangan lupa buat dilakuin nih biar bisa kayak Mbak Brili. Selain kita belajar, ngerjain tugas, kita juga dapat cuan loh. Bener Mbak, kita tonton dulu italknya, kemudian kita catat, terus kita mungkin bisa tanya-tanya juga ya Mbak ya ke Mbak Brili. Mungkin Boleh banget. ada keresahan atau pertanyaan-pertanyaan bisa banget tanya ke Mbak Brili di IG Mbak Brili pribadi, tim dan juga di IG. Excited Watch. Betul. Nanti kita Oke. bakalan sertain di bawah. Di bawah, oke. Di bawah. Boleh banget nanti dikepoin dan juga say hi. Halo Mbak Brili gitu ya Mbak ya. Oh, oke, hai. Tapi kalau mau langsung ketemu Mbak Brili, jangan lupa buat join Entrepreneurship Festival 2025. Oke, kayaknya ini udah terakhir, masa-masa terakhir kita ketemu di kali ini. Tapi kita bakalan ketemu lagi sih Iya, Mbak. jadi jangan Betul. sedih ya. Jangan sedih. Oke, aku mau ngucapin terima kasih yang banyak banget buat Mbak Brili karena udah nyempetin datang di iTalk episode 4 kali ini, Mbak. Terima kasih juga Mbak Laila, Mbak Safira. Makasih juga udah mau jadi tim workshop di IFES. Sama-sama, kita ketemu lagi nanti. Oke, mungkin ini sudah saatnya kita pamit undur diri. Terima kasih udah nemenin kita semua di iTalk kali ini dari awal episode sampai akhir. Dan jangan lupa buat pantengin terus iTalk episode-episode selanjutnya. Oke, aku Laila Dan aku Safira. dan
aku Brili. Pamit undur diri. See you di e-talk selanjutnya.